Bayangkan dirimu terperangkap di tempat gelap dan lembab, tanpa tahu kapan atau apakah kau akan pernah keluar. Satu-satunya suara yang menemanimu adalah tetesan air dari dinding batu, dan detak jantungmu yang semakin liar setiap kali harapan mulai pudar. Bagaimana rasanya terjebak? Bukan sehari, bukan sebulan, tetapi 5 tahun penuh dalam kegelapan tanpa kepastian. Langit mendung menggantung di atas kepala Rian, seorang petualang muda yang gemar menjelajah alam. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada kekasihnya, Ayuni. Namun, Ayuni tidak mengizinkannya pergi. Ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi, terutama karena 1 bulan lagi mereka akan menikah. Namun, Rian keras kepala. Ia berjanji akan kembali sebelum hari pernikahan mereka. Bersama beberapa temannya, ia memutuskan untuk mengeksplorasi gua yang baru ditemukan di pedalaman hutan Kalimantan. Semuanya tampak berjalan lancar sampai sebuah gempa kecil mengguncang bumi, meruntuhkan bebatuan di belakangnya. Dalam hitungan detik, Rian terpisah dari teman-temannya, terjebak di dalam gua yang tidak pernah ia bayangkan akan menjadi penjaranya. Kegelapan tanpa akhir awalnya. Rian mencoba tetap tenang. Ia meneriakkan nama teman-temannya, berharap ada suara yang membalas. Namun, yang ia dapatkan hanyalah gema kosong. Hari pertama, ia masih memiliki perbekalan di ranselnya. Beberapa botol air, makanan ringan, dan sebuah korek api. Namun, malam pertama di gua itu terasa begitu panjang. Udara dingin menusuk tulang, dan kegelapan pekat mulai menggerogoti mentalnya. Bertahan atau menyerah, hari-hari berlalu dengan perlahan. Ransumnya habis dalam hitungan minggu. Ia mulai mencari sumber air dari rembesan dinding gua dan makan serangga untuk bertahan hidup. Rasa lapar yang terus-menerus membuat tubuhnya semakin lemah. Namun, lebih dari itu, kesepian mulai menjadi musuh terbesarnya. Tanpa kalender, tanpa cahaya matahari, ia kehilangan konsep waktu. Ia mulai berhalusinasi melihat bayangan keluarganya dan mendengar suara Ayuni yang memanggilnya. Terkadang ia merasa sedang berbincang dengan ibunya atau membayangkan pernikahannya dengan Ayuni yang tak pernah terjadi. Terjebak tanpa harapan selama bertahun-tahun, berbagai upaya penyelamatan dilakukan oleh keluarganya, tetapi sia-sia. Akses masuk gua tertutup sepenuhnya oleh longsoran batu besar yang mustahil digeser tanpa alat berat. Pada akhirnya, semua orang menyerah, menganggap Rian telah tiada. Sementara itu, di dunia luar, Ayuni mengalami depresi berat. Ia berbulan-bulan menangis, menolak kenyataan bahwa Rian mungkin tidak akan kembali. Namun, waktu terus berjalan. Sahabat dekat Rian, Fadil yang selama ini selalu menemani dan mendukung Ayuni, perlahan menjadi sandarannya. Setelah bertahun-tahun dalam kesedihan, Ayuni akhirnya menyerah dan menikah dengan Fadil. Meskipun hatinya masih dihantui bayang-bayang Rian. Harapan dari kegelapan suatu hari, sebuah gempa besar mengguncang gua tempat Rian terperangkap. Batu-batu besar yang menutup bagian terdalam gua bergeser, dan aliran air bawah tanah yang sebelumnya terhalang kini mengalir lebih deras. Rian yang hampir kehilangan harapan melihat genangan air di bawahnya mulai bergerak dengan deras. Ia tak menyadari bahwa air itu membawa aliran menuju danau di luar gua. Didorong oleh rasa nekat, ia menyelam ke dalam air. Awalnya, kegelapan menyelimuti,
tetapi kemudian seberkas cahaya samar terlihat di kejauhan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berenang menuju cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar. Napasnya hampir habis ketika akhirnya ia mencapai permukaan air dan menemukan dirinya berada di sebuah danau yang luas. Ia terengah-engah, tubuhnya lemah, tetapi ia tahu ia selamat. Rian ditemukan oleh seorang kakek tua yang kebetulan sedang menjala ikan di danau. Kakek itu membawanya pulang, memberinya makan, dan mengabarkan ke penduduk desa. Berita tentang pria yang hilang 5 tahun lalu dan tiba-tiba kembali lagi hidup tersebar dengan cepat, hingga akhirnya sampai ke keluarga Rian. Ketika bertemu kembali dengan keluarganya, Rian dipeluk erat oleh ibunya yang menangis sejadi-jadinya. Ayahnya yang kini lebih tua hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Namun ada satu orang yang belum ia temui, yaitu Ayuni. Saat akhirnya Rian mendatangi rumah Ayuni, ia melihat seorang gadis kecil bermain di halaman. Gadis itu berlari ke arah seorang wanita yang berdiri di depan pintu. Rian terdiam. Gadis kecil itu memanggil Ayuni dengan sebutan Ibu. Air mata menggenang di mata Rian. Ayuni menatapnya dengan keterkejutan dan kesedihan. Saat itulah dari dalam rumah seorang pria muncul. Rian terhenyak saat mengenali wajah itu. Fadil, sahabatnya sendiri. Jantungnya berdegup kencang, namun ia menenangkan diri. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Fadil, kau yang menjaga Ayuni selama ini." Fadil menatapnya dengan penuh rasa bersalah, lalu mengangguk. Rian menarik napas dalam dan tersenyum tipis. Ia menatap Fadil dalam-dalam sebelum berkata, "Terima kasih telah menjaganya, dan teruslah jaga dia dengan baik. Jangan pernah biarkan dia terluka lagi." Fadil terdiam, matanya berkaca-kaca. Ayuni hanya bisa menunduk, menggenggam tangan putrinya yang masih bingung dengan situasi ini. Rian tersenyum pada gadis kecil itu sekali lagi sebelum membalikkan badan dan pergi. Rian tak menoleh ke belakang. Ia tahu masa lalunya telah menjadi bagian dari perjalanan yang membentuknya kini. Ia memilih untuk melanjutkan hidupnya. Dengan pengalaman yang ia lalui selama 5 tahun di dalam gua, ia memutuskan untuk menjadi peneliti gua, membantu memahami lebih banyak tentang dunia bawah tanah yang pernah menjadi tempatnya bertahan hidup. Dari satu eksplorasi ke eksplorasi lain, ia menemukan makna baru dalam hidupnya. Bukan lagi mengejar masa lalu, tapi menikmati setiap langkah ke depan. Kisah Rian bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang menerima kenyataan dan menemukan cahaya baru setelah kegelapan. Kadang, hidup membawamu ke jalan yang berbeda dari yang kau harapkan. Tetapi bukan berarti itu akhir dari segalanya. Selama kita masih berjalan, masih ada harapan yang menanti di ujung perjalanan.